Khotbah Minggu hari ke-224 Tebigram L11 Agustus 2024, Surat Paulus ke Jemaat Efesus, pasal 4 ayat 21-32, perikop hidup baru bersama Yesus Kristus. Dan Minggu ke-11 setelah Trinitatis, tanggal 11 Agustus, diambil dari kitab Efesus atau surat daripada Paulus ke jemaat Efesus, pasal yang keempat, tertulis ayat 25 sampai 32. Namun saya bacakan mulai dari ayat 21 sesuai dengan perikop atau topik kehidupan yang baru dalam Kristus. Nah, kemudian prakhotbah diambil dari kitab Mazmur, ya, pasal 34 ayat 1 sampai dengan 8. Pujian bagi kebaikan Tuhan. Sebagaimana biasanya dalam bulan Agustus ini kita dibekali dengan firman Tuhan, yaitu dengan tema hikmat dari Allah memelihara hidup. Nah, kemudian dan ayat selama 1 bulan, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Itulah pedoman kita dalam 1 bulan. Hikmat adalah anugerah dari Allah. Bijaksana adalah berada dalam pikiran kita, sehingga hikmat anugerah Allah berada dalam batin kita, dan kebijaksanaan adalah merupakan pikiran kita. Apabila hikmat dan kebijaksanaan berkolaborasi dalam diri kita, antara batin dan pikiran, antara Tuhan dan jiwa kita, itulah dikatakan hikmat kebijaksanaan yang bisa menyelesaikan tantangan hidup yang kita lalui. Apa tantangan hidup? Nah, khotbah minggu ini adalah diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat, saya baca ayat 21 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kedudukan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar
seorang kepada orang lain, karena kita adalah sesama anggota jemaat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu membuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam topik minggu ini, yaitu dikatakan bahwa hidup baru dalam kasih Kristus. Dalam perikop ini saya akan coba membagi di dalam 6 bagian. Yang pertama adalah ayat yang ke-21 sampai dengan 23 itu mengatakan hidup baru bersama Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan hidup baru dengan Yesus Kristus? Kalau kita melihat ya di dalam pengalaman daripada Paulus sebagai penulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Kegelapan dalam diri Paulus adalah dia seorang yang jahat. Bahkan dia meminta surat kepada imam-imam agung untuk menganiaya orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi di tengah jalan dia ditangkap oleh Yesus dan menjadi pengikut Kristus, sehingga dia memberikan kabar baik di semua
jemaat-jemaat yang diciptakan oleh Paulus sendiri, seperti Tesalonika, Korintus, dan Filipi. Itu adalah jemaat-jemaat yang diciptakan oleh Paulus, dan dia hidup baru, habis gelap terbitlah terang. Hidup baru yang dimaksud di sini adalah dia dilahirkan kembali, dibaptis dengan nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya. Nah, itulah hidup baru dalam diri Paulus. Nah, kemudian setelah dia hidup baru, kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 12 yang disampaikan oleh Paulus, ya. Dalam kitab Roma 12 ayat 2, ya, dikatakan adalah sebagai berikut. Janganlah ikuti norma-norma dunia. Kemudian biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Jadi membuat diri menjadi baru supaya berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Itulah Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Artinya berubahlah dengan budi pekerti, dengan perubahan sempurna. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan menyenangkan hati Allah. Itulah hidup baru yang disampaikan oleh Paulus, dan Paulus telah tercipta sebagai hidup baru. Nah, kemudian kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru. Sama sekali yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Nah, itulah. Jadi tabiat-tabiat yang lama, habit-habit yang lama itu dihilangkan. Semua menjadi hidup baru. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua. Kalau orang yang sudah hidup baru, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini dikatakan tidak berdusta, berlaku jujur, dan tetap suci sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi kalau sudah hidup baru itu sudah sebagai anggota tubuh Kristus, maka tidak lagi berkata dusta, jujur, dan setia. Dan kemarin Yesus mengatakan adalah akulah roti dan hidup. Yang bisa makan roti dari saya akan hidup selama-lamanya. Kenapa dikatakan Yesus sebagai roti yang hidup? Karena setia kepada Yesus tidak pernah kelaparan. Kemudian percaya kepada Yesus tidak pernah kehausan. Jadi kuncinya ada dua, setia dan percaya. Tidak akan haus dan tidak akan kelaparan. Nah, kemudian dikatakan bahwa berlaku jujur, tidak berdusta, tetap suci sebagai anggota jemaat Allah. Nah, dalam menjaga kesucian ini memang kita perlu berpengalaman dengan Tuhan setiap saat. Nah, sehingga Daud mengatakan, aku diam dan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu yang mana? Adalah
jiwanya, kekuatannya, ya, dan hatinya. Itulah rumah Tuhan. Jadi dirinya sebagai rumah Tuhan selalu dijaga dengan baik, dan itulah dikatakan suci. Nah, kemudian bagian yang ketiga, masalah marah dan menyebabkan dosa. Ini harus dihindari dan jangan beri kesempatan iblis dalam diri kita. Jadi jangan beri kesempatan iblis dalam diri kita. Marah adalah hak semua orang. Aristoteles mengatakan marah adalah hak setiap orang. Semua orang boleh marah. Tapi dikatakan beliau, marah tidak boleh dipendam. Marah tidak boleh dilampiaskan. Kalau begitu bagaimana? Kelolalah marah itu dengan baik. Nah, di sini dikatakan tadi, jangan sampai matahari terbenam, amarah tetap ada. Ya. Jadi sebelum terbenam matahari, selesaikan amarah kita itu. Dengan siapa kita marah? Kalau kita tidak bisa berhubungan dengan orang tersebut, kita bisa bawa dalam doa. Karena hanya kepada Tuhanlah pengampunan. Kalau kita sudah tidak marah lagi dengan dia, dan dengan sempurna kita menyampaikan kepada Tuhan, itu selesai, tidak ada masalah. Walaupun dia masih tak dendam sama kita, tapi kita sudah mengampuni dia. Maka Aristoteles mengatakan marah adalah hak setiap orang. Kemudian marah yang benar, kata Aristoteles, adalah marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat. Lakukan. Marah tidak boleh seharian tanpa interval. Marah boleh seharian, tapi ada interval. Kelola marah itu. Jadi marah tidak meledak-ledak dan sambil bermain dengan tangan apa segala macam, barang segala macam. Kelola. Ada interval. Marah misalnya. Tahu saya begini. Ada interval. Pikirkan. Jadi kita harus memikirkan marah. Bagaimana memikirkan marah? Ada. Seperti 4 anugerah manusia. Kita sadar kalau kita marah, ya. Harus sadar kalau kita marah. Nah, kedua adalah ada imajinasi, ada jangka panjangnya. Kalau saya marahin dia untuk jangka panjang, untuk memperbaiki diri dia dan juga hubungan kami, ada jangka panjang. Dan kemudian marah dengan hati nurani. Bagaimana marah dengan hati nurani? Nah, ini memang sulit. Orang kalau sudah marah tidak lagi punya hati nurani. Nah, ini dikatakan Aristoteles, kelola marah itu dengan baik. Ada interval. Kalau kita memberikan waktu untuk marah, ada interval, dan keluarlah hikmat dan bijaksana. Hikmat anugerah dari Tuhan, bijaksana pikiran kita. Jadi kita boleh marah semarah-marahnya, tapi dikelola dengan baik. Dan kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan, ambil marah. Nah, jadi di sini juga dikatakan, ya, kita bisa melihat dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang 27 dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian, ya, berkepala dingin. Jadi berpengetahuan, knowledge, ya, adalah menahan perkataannya. Ada interval yang saya katakan tadi. Marah boleh seharian, tapi ada interval. Tak marah, diam, pikir dulu, apalagi yang mau saya sampaikan. Tak, nah pikir lagi. Jadi kita harus sempat memikirkan marah. Itulah dikatakan berpengetahuan, bisa menahan. Nah, kemudian yang berpengertian,
artinya punya good understanding, pengertian yang baik, ya, dan dia bisa berkepala dingin. Nah, itulah masalah marah yang bisa kita lihat. Dan juga sebenarnya ini juga dalam topik bulan Agustus adalah hikmat dari Allah memelihara hidupmu. Jadi hikmat itu adalah merupakan dalam batin kita. Kemudian dilanjutkan dengan bijaksana pengetahuan. Jadi pengerti kita apa yang mau kita sampaikan. Nah, kemudian yang keempat adalah hilangkan tabiat lama dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia, ya. Memakai kata-kata kotor menjadi persuasif. Jadi persuasif itu adalah simpati dan empati. Simpati, kita peduli dengan orang lain, dan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi tidak membawa kebun binatang dalam rumah kita, ya, membuat kata-kata yang kotor, yang tidak enak didengar oleh manusia. Dan jangan biarkan iblis bekerja dalam diri kita. Kalau iblis itu sangat muluk-muluk, tidak apa-apa, laksanakan saja. Nah, kemudian tidak ada masalah, itu jalankan, itu biasanya. Jadi kalau dalam istilah orang Batak, ya, lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jorna. Artinya kalau iblis menggoda itu sangat halus, sangat enak didengar. Tapi kalau manusia memang kayaknya keras, tegas, ya, tapi jelas. Nah, itulah. Jadi bukan berarti kalau ada manusia berkata halus bahwa itu dipengaruhi iblis, bukan. Bukan itu maksudnya. Artinya iblis itu supaya dia masuk ke dalam diri manusia tidak mungkin kasar. Kalau dia kasar tidak mungkin kita terima. Dia pasti halus, enak didengar, ya. Kok hibah, kita seolah-olah dirayu, dibawa ke alam yang enak, ya. Itu. Ya seperti contoh misalnya mau pergi ke gereja, ya. Ada orang yang mengajak bermain poli atau bermain di pantai. Datanglah si iblis. Wah, tenang aja, kamu nggak akan masalah, pergi aja dulu lah main bola atau main di pantai. Toh besok masih ada hari Minggu, katanya. Nah, ini godaan. Besok masih ada, enak kan? Tidak apa? Oh iya ya, tahu apa lah. Toh juga besok masih ada. Ya, jadi logik. Apa yang dikatakan iblis itu masuk akal. Tetapi bagi Tuhan itu sudah jelas tidak masuk akal. Lebih penting mana? Main bola atau ke gereja? Matius, ya, 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan diberikan kepadamu. Nah, itulah masalah godaan iblis yang harus kita jaga dengan baik agar dia tidak masuk dalam diri kita. Nah, kemudian menghilangkan tabiat lama dalam berhubungan. Tabiat lama itu adalah seperti Paulus, habis gelap terbitlah terang. Dia menghilangkan tabiat-tabiat yang lama. Jadi kalau Stephen Covey mengatakan ada 7 kebiasaan manusia yang efektif. Nah, jadi kita menghilangkan kebiasaan lama dan masuk dalam kebiasaan yang efektif. Nah, kebiasaan dalam 3 yang pertama adalah kemenangan pribadi. Jadi kalau kita memenangkan pribadi, kita harus mempunyai 3 habit. Pertama, ya, adalah proaktif. Nah, yang kedua, mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Saya selalu mengatakan life after life. Dari situ kita berangkat, mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Apakah kaya atau miskin atau menjadi pejabat? Apa tujuan akhir?
Tapi kalau saya mengatakan tujuan akhir adalah life after life. Hidup setelah kehidupan hari ini. Nah, kemudian yang ketiga apa? Put the past thing first. Mulai dengan tujuan akhir, dahulukan yang utama. Nah, jadi mendahulukan tujuan akhir, mendahulukan yang utama. Apa yang utama? Nah, itulah dikatakan kita masuk dalam kuadran 1, krisis dan urgent. Apa yang krisis dan urgent? Ya. Kita tidak menjamin kalau besok masih hidup. Ya, tidak bisa. Nah, maka untuk menjamin kalau kita masih hidup besok, hadapi yang krisis itu important dan penting, berhubungan dengan Tuhan setiap pagi. Ini yang urgent setiap pagi. Penting dan genting. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin kalau besok kita masih hidup. Itu kuadran pertama. Ya. Nah, kalau kuadran kedua itu perencanaan dengan matang dan bisa menyiapkan segala sesuatunya, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Jadi primer kita dahulukan, sekunder bisa kita rencanakan. Nah, kemudian setelah kita memenangkan pribadi, ya, kalau orang Batak dalam falsafah Batak, untuk memenangkan pribadi itu adalah dikatakan, ya, joloni dilat bibir, asanidok hata. Kemudian patung hangoluan, tois hama goan. Nilaka tujolo sinarihot tupudi. Jangan asal melangkah. Pantun, ya, hangoluan, hormat kehidupan. Tapi kita tidak pernah peduli dan kita merasa cuek. Tois itu adalah merupakan kematian. Nah, kemudian katanya setiap kita bicara lebih dahulu berpikir. Nah, itu kalau dalam orang Batak, ya, kemenangan pribadi. Kemudian masuk kita di dalam independen atau kemandirian, ya. Nah, bagaimana kalau kita supaya bisa mandiri? Tentu berhubungan dengan orang lain. Jadi tadinya kita memenangkan pribadi, kemudian masuk kita dalam interdependen, kesaling tergantungan. Nah, dikatakan dalam Habit 4, win-win solution. Apa itu win-win solution? Keberanian tinggi, timbang rasa tinggi. Inilah win-win solution. Tapi kalau kita keberanian tinggi, timbang rasa kurang, ini cenderung win-loss. Kita menang, yang lain kalah. Nah, atau timbang rasa tinggi, tapi tidak punya keberanian. Nah, ini juga loss win. Ya. Dia tetap tidak punya keberanian, tapi timbang rasanya tinggi, perasaannya. Tapi yang terbaik adalah timbang rasa tinggi, keberanian tinggi, courage tinggi, konsideran tinggi. Itulah dikatakan win-win solution. Ya. Jadi punya keberanian tinggi dan punya timbang rasa yang tinggi. Nah, kemudian habit yang kelima adalah seek the best to understand and then to be understood. Mengerti lebih dahulu, baru dimengerti orang lain. Nah, kemarin kita mengatakan di sini adalah mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Apakah sering kita mendengar tidak untuk memahami? Apakah kita sering berbicara bukan untuk dipahami? Nah, inilah filosofi untuk mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Maka kata orang ahli mengatakan 2 kali mendengar, sekali berbicara, supaya kita mendapatkan pengertian yang baik. Nah, kemudian habit yang keenam adalah wujudkan sinergi. Bagaimana mewujudkan sinergi? Rayakan perbedaan. 1 tambah 1 normalnya adalah 2.
Tapi 1 tambah 1 itu bisa menjadi 1000. Dari mana rumusnya? Bisa 1 tambah 1 sampai 1000. Coba kita lihat ya. Berapa Adam? 1. Berapa Hawa? 1. Digabung Adam dengan Hawa, berapa keturunannya? Tuh. Jadi hasilnya sangat-sangat imajinasi. Sangat banyak. Itulah 1 tambah 1 bisa lebih dari 2. Itu yang dia katakan sinergi. Jadi bagaimana kita mewujudkan sinergi? Kalau kita melihat dalam teori arah, ya, resultante daripada suatu arah. Misalnya dalam keluarga ada 10 orang dalam keluarga, ya. Suami istri jelas 2. Kemudian anak-anak ada 8. Nah, kemudian apakah dalam keluarga ini bisa hasilnya 0 atau bisa hasilnya 10 atau hasilnya 3 atau hasilnya cuma 4? Bisa terjadi dan bisa 0. Kalau hasilnya 0, misalnya begini, suami arahnya ke utara, istri arahnya ke selatan. Nah kemudian anak perempuan ikut istri, arahnya ke selatan. Anak laki-laki ikut laki-laki, arahnya ke utara. Sehingga 4 anak perempuan mengikuti istri dan 4 anak laki-laki mengikuti suami. Akhirnya tarik menariklah antara 5 dengan 5. 5 ke utara, 5 ke selatan. Hasilnya berapa? 0. Itulah teori dalam resultan, ya. Teori arah namanya. 0 hasilnya. Tapi bisa hasilnya juga bisa 3. Ya. Misalnya, ya, 7 ya arah ke selatan dan 3 arah ke utara. Nah, hasilnya ya, kalau arah ke utara tadi 7, arah ke selatan adalah 3. Ya, hasilnya 4. 7 dikurang 3. Ya. Atau yang mana berbuat baik dalam keluarga tersebut, harusnya itulah yang diikuti. Jangan mengikuti yang tidak berbuat baik. Nah maka dalam waktu yang lalu kita mengatakan kalau ada orang tua berbuat baik dan selalu mengikuti aturan Tuhan, dia akan hidup. Tapi kalau ada 9 orang di antara keluarga tadi tidak mengikuti yang satu ini akan mati semua, kata Tuhan, akan mati. Nah, jadi artinya ukurannya dalam mewujudkan sinergi adalah bagaimana supaya kebaikan itu diciptakan. Jadi ada istilahnya hasilnya minus atau hasilnya plus. Jadi yang plus itu kita anggap adalah berbuat kebaikan, tapi yang minus adalah berbuat kejahatan karena kematian dan kehidupan. Jadi kalau kita dalam menganalisa dalam keluarga, ya, untuk melihat jumlah daripada 10 keluarga tersebut plus atau minus. Kalau minus berbuat jahat, berbuat tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang plus adalah berbuat baik dan selalu mengikuti firman Tuhan. Jadi plus minus dalam keluarga adalah antara kehidupan dan kematian, antara si iblis dan Tuhan. Kehidupan adalah Tuhan, kematian adalah iblis. Jadi tinggal kita membagikan di dalam keluarga itu, berapa orang di antara kita kematian, berapa orang di antara kita untuk kehidupan. Itulah dalam menganalisa masalah
yang menyebabkan dosa dan menghindari dengan dosa. Itulah tadi dikatakan habit atau kebiasaan-kebiasaan manusia yang baik, yang efektif. Jadi, ada 3 kemenangan pribadi dan ada 3 kemenangan publik, ya, kemenangan publik. Nah, kalau dalam bahasa Batak, dalam kemenangan publik itu adalah berinteraksi dengan orang lain. Apa itu? Berinteraksi dengan orang lain. Sebamar hula-hula, manat mardongat tubuh, elek marburu. Itu 3 kemenangan publik, memenangkan publik. Kalau kita sudah somba kepada hula-hula dan manat dengan teman satu keturunan dan sayang kepada perempuan, kita sudah bersinergi. Nah, kemudian habit yang ke-7 dalam Stephen Covey dikatakan serpent the soul, asah gergaji. Kenapa dikatakan mengasah gergaji? Karena kalau mengasah golok itu sekaligus, ya. Kalau gergaji satu-satu biasa. Nah, apa yang diasah? Kenapa? Asah gergaji serpent the soul, bukan asah golok. Ada filosofinya, ya. Kalau kita mengasah gergaji, tidak mungkin sekaligus kita asah satu-satu. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Itulah yang dikatakan, ya, dalam 4 ya kekuatan dalam diri manusia, ya, 4 harta yang harus kita jaga. Pertama adalah intellectual capital. Yang kedua adalah physical capital. Yang ketiga adalah social capital. Yang keempat adalah spiritual capital. Sekarang, kalau kita membuat urutan-urutan mana yang kita dulukan, menurut saya yang kita dulukan pertama adalah spiritual capital, berhubungan dengan Tuhan, walaupun itu hanya 1 jam setiap hari, ya, itu berhubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, intellectual capital, belajar, pembelajaran. Dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari, pelajaran kita makin banyak, ilmu yang kita dapat. Karena setiap kita baca firman Tuhan ada hal-hal yang baru. Jadi intellectual capital selalu kita jaga. Dan yang ketiga adalah physical capital, jaga kesehatan, olahraga teratur, ya, dan selalu menjaga tubuh kita agar tidak terjadi tantangan bagi kita, ya. Kalau misalnya sudah sakit gula, ya hindari minum gula. Kalau sudah penyakitnya asam urat, hindari makan kacang-kacangan yang bisa menimbulkan asam urat. Nah, itulah dikatakan physical capital. Nah, kemudian yang keempat adalah social capital. Bagaimana kita bersosialisasi dengan semua orang? Kita pergi ke gereja, di sana sudah termasuk 4-4-nya. Spiritual capital, intellectual capital, pengetahuan yang kita dapat, dan physical capital, kita sehat, pergi, dan social capital, berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi sudah berada di sana antara spiritual capital, intellectual capital, physical capital. Apabila gerejanya misalnya 3 lantai, harus naik, turun naik, itu olahraga. Physical capital dan social capital bertemu dengan kesayangan kita, keluarga kita semua. Itulah yang dikatakan habit, dan itu harus kita asah terus setiap hari. Serpent the soul. Nah, jadi untuk mewujudkan ini semua, ya, untuk mewujudkan, kita tetap menjaga kondisi tubuh kita supaya sehat. Nah, kalau dalam falsafah Batak dikatakan, ya, untuk mewujudkan sinergi ini ada kata-kata
falsafah Batak mengatakan adalah Marsia minaminan songon lapak ni gaul, marsi tukol-tukolan songon suha di robean. Selalu ya rukun dalam kebersamaan, kokoh dalam persatuan. Nah, kemudian ada pesan pada orang Batak, tinapul bulung sihupi, pinar saung bulung sihala. Unang sumol sol tupudi, dada si pasingot soada. Artinya, sesal kemudian tidak ada artinya. Maka pikirkan dahulu, dan nasihat dengar dan resapi, sehingga tidak ada penyesalan. Itulah dalam masalah yang keempat tadi ya, hilangkan tabiat-tabiat lama. Jadi tabiat-tabiat lama itu adalah reaktif ya, yang suka mengalami 7 penyakit hati atau 8 penyakit hati ya. Apa itu penyakit hati? Buruk sangka, selalu buruk sangka, menganggap orang itu selalu jelek. Kemudian menggunjing ya, membicarakan orang lain, dan sampai masuk daerah-daerah terlarang yang tidak, misalnya ada menggunjing, orang terlampau lama bicara ya, merumpi dengan orang lain, dia bisa masuk ke daerah terlarang. Mula-mula dia enak bicara dengan baik, oh sehat ya, gini. Akhirnya masuk dalam daerah terlarang. Apa itu daerah terlarang? Mulai mengatakan, itu si anu itu kok sok kaya ya, pakaiannya begini, masuk dalam daerah terlarang. Jangan sampai masuk dalam daerah terlarang, itu namanya menggunjing. Nah kemudian yang ketiga adalah dengki. Dengki itu apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang ya. Itu dengki. Nah kemudian dendam. Apa itu dendam ya? Dendam itu ya, dia membenci orang dan tidak mau bertemu dengan dia, sampai mardomu di tanah orang tahu katanya, walaupun mati katanya tidak perlu bertemu. Jangan, karena Yohanes mengatakan orang dendam sama dengan membunuh manusia. Jadi yang membunuh itu bukan hanya dengan pisau. Dengan kita dendam pun kepada seseorang, kita sudah membunuh. Maka tadi dikatakan jangan sampai matahari terbenam, amarah tetap kita tahan. Jangan. Kemudian selanjutnya adalah ria. Ria itu adalah pamer, kesombongan, menyombongkan diri ya, dan selalu menyampaikan hal-hal yang tidak pantas di depan umum dia sampaikan, sehingga orang lain bisa menjadi tergoda. Jangan ria ya, atau dia menganggarkan kebolehannya. Itulah dikatakan ada penyakit hati, ada 8 penyakit hati. Nah kemudian jangan berprasangka buruk ya, kepada orang lain. Nah, itulah penyakit hati, tabiat-tabiat yang lama harus kita hilangkan. Nah sehingga untuk menghadapi itu, itulah tadi kita harus memenangkan pribadi kita dan memenangkan publik, dan juga mengasah rohani kita, gergaji kita, diri kita setiap hari. Maka dikatakan oleh Aristoteles, kekuatan kita bukan perbuatan kita. Jadi bukan apa yang kita perbuat itu kekuatan kita, tidak. Tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Contoh, makan setiap hari, sarapan pagi ya. Coba kita tidak makan seminggu, kita tidak menjadi kuat lagi. Jadi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang, bukan perbuatan kita, tapi apa yang kita lakukan. Itulah kata Aristoteles. Nah maka habit kita adalah kekuatan kita, kebiasaan kita adalah kekuatan kita, dan kita lakukanlah itu dengan
persuasif. Artinya melihat situasi dan kondisi. Tapi Stephen Covey mengatakan kita jangan pernah didikte oleh lingkungan. Dipengaruhi boleh, tapi ditentukan tidak. Siapapun boleh mempengaruhi kita, tapi namun untuk menentukan kita adalah diri kita. Karena kepala diri kita sudah dimateraikan oleh Tuhan adalah jiwa, batin kita. Hukum-hukum Tuhan sudah ditulis pada diri kita, jiwa kita. Kemudian pikiran kita juga sudah bekerja dengan baik. Jadi jangan sampai kita didikte oleh orang lain atau ditentukan oleh orang lain. Banyak orang itu, ya. Tidak pernah dia berada dalam pendiriannya, sama seperti air di daun talas, ya. Berubah-ubah. Hari ini begini, besok begini. Hari ini begini, besok begini. Itu tidak boleh. Kita harus menjaga integritas kita. Apa itu integritas? Sesuai kata dengan perbuatan. Saya adalah saya dalam situasi apapun, susah, senang, duka cita, gembira, saya tetap saya. Tidak akan berubah. Itulah yang mempunyai integritas yang tinggi. Nah, kemudian yang kelima adalah jangan menyedihkan roh Allah, karena sudah dimateraikan waktu dibaptis sidi, ya, dan juga mungkin dalam perkawinan dan juga sebagai hamba Allah. Artinya, ya, perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 33. Apa kata Allah? Hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka. Ingat, hikmah itu batin dan hikmah adalah karunia Allah. Jadi karunia Allah itu sudah ditanam dalam batin kita, ditaruh dalam batin kita. Kemudian dikatakan oleh Allah, kutulis dalam hati yang suci, hati yang di dalam God spot kita ini, God spot ditulis oleh Tuhan. Kemudian supaya jelas kata Allah, aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi di sini jangan menyedihkan roh Allah. Roh Allah itu apa? Yaitu yang dalam batin kita itu sudah ditulis dalam batin kita, dalam hati kita. Itu roh Allah. Jangan menyedihkan dia. Nah, jadi memang kalau menyedihkan ini memang pengalaman pribadi, ya. Melanggar raja. Apa kata Tuhan dalam menyedihkan roh ini? Akibatnya fatal. Bisa penjara. Ya, contoh saya hanya membuka gembok, Tuhan tidak saya ikutkan dalam diri saya, penjara 6 bulan. Walaupun siapapun pembelanya, padahal jaksa sudah merubah pasal, ditambah pasal supaya bisa masuk penjara. Kalau saya melihat itu adalah dari Tuhan. Karena kan kesalahan saya sendiri. Ya. Nah, dikatakan di sini, jangan menyedihkan roh Allah. Jadi saya pernah bertanya kepada Tuhan Allah. Saya sudah pernah katakan seperti begini. Tahun 94 saya menang main judi, ya. 70.000 waktu itu, tahun 94 menang. Pulang jam 4 pagi, ya, dengan membawa uang 70.000, wah enak. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya menang main judi 70.000. Tolong berikan kebenaran daripada semua ini. Apakah saya salah atau tidak? Tolong berikan Tuhan. Itu dijawab oleh Tuhan. Jelas dijawab langsung. Ya. Pertama, Tuhan bertanya, siapa menciptakan kamu? Oh, gampang, Tuhan. Ya. Yang kedua, dari mana kau dihidupkan? Napas itu diberikan. Gampang, dari hidung. Jelas kan, dihembuskan napas dari dibuat gana-gana, dibuat dulu digana dulu manusia itu patung, kemudian dihembuskan napasnya dari hidung masuk ke dalam diri kita. Nah,
Saya jawab, dari hidung Tuhan. Saya memang yang bertanya itu, saya tidak tahu apakah dia Tuhan apa malaikat, tapi saya tetap menjawab dengan dari Tuhan. Dari hidung, menciptakan saya Tuhan. Dan napas diberikan dari hidung. Pertanyaan ketiga, bukan pertanyaan, pernyataan, bahkan statement dari Tuhan. Kalau memang demikian, kalau saya berada dalam diri kamu yang dihembuskan dari hidung, dalam batinmu saya ada. Saya tidak senang kau bawa ke tempat seperti itu. Jadi bukan Tuhan mengatakan main judi itu dosa, atau menang atau kalah itu adalah dosa. Tidak. Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan hanya mengatakan, saya tidak senang kau bawa ke tempat itu. Udah, berarti kita yang harus berpikir. Nah kemudian pada tahun 2018, 19 Januari, ya, saya membuka gembok secara paksa. Tuhan tidak saya bawa dari diri saya. Penjara 6 bulan. Jelas. Nah, jadi bukan karena pembela tidak benar, tapi memang itu kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Karena pembela sudah berjuang mati-matian. Bahkan ada pasal-pasal yang ditambah oleh jaksa itu dilaporkan ke Jaksa Agung, dan Jaksa Agung sudah menurunkan sanksi kepada pembuat pasal tersebut, berarti salah. Tapi hasil tetap masuk penjara. Itulah kalau sudah Tuhan berkehendak. Nah maka sebelum itu jangan menyedihkan roh Allah yang ada pada diri kita. Jangan menyedihkan roh Allah, sama sekali jangan. Atau jangan menyalibkan Tuhan kedua kali. Apa itu? Kalau kita berbuat, orang lain mencela, wah Tuhannya itu nggak benar. Jadi jangan sampai karena kelakuan kita Allah itu dicela oleh orang lain. Oh tidak benar itu Tuhannya itu perbuatan. Jangan sampai. Itulah dikatakan menyedihkan roh Allah, ya, karena sudah dimateraikan waktu dibaptis. Waktu kita dibaptis, ya sudah dimateraikan sebagai pewaris kerajaan Allah. Allah sudah berada di kita. Ditambah lagi pada waktu pendewasaan iman pada bagi yang melakukan sidi. HKBP itu jelas melakukan sidi. Ditambah lagi pada waktu kita melangsungkan perkawinan, ada ayat yang harus kita berikan. Seperti kami pada bulan Mei kawin, dikatakan oleh Tuhan, lihatlah Yesus yang menyempurnakan imanmu, katanya. Jadi hanya Yesus yang menyempurnakan iman. Nah kemudian waktu diangkat jadi penatua tahun 92, ada lagi kata-kata yang harus saya pegang. Apa dikatakan? Itu pada waktu Petrus dan Yohanes ditangkap dan diadili oleh guru-guru agama, dan diperintahkan supaya jangan lagi mengajarkan atas nama Yesus, ya, jangan lagi kata agama, guru-guru agama, imam-imam agung kepada Petrus, jangan lagi. Pokoknya kamu boleh, tapi jangan berbicara tentang Tuhan. Apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Ditantang mereka. Kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Wah, itu. Jadi dalam bahasa Batak, ikon oluandu ibadi de bata asa di jolma. Nah, itu ayat yang saya pegang itu. Jadi kamu harus lebih turut kepada saya daripada manusia. Jadi manusia, apapun kata manusia boleh, silahkan. Bisa memblame, bisa menghakimi. Tapi kita pertanggungjawaban dengan Allah. Itulah yang merupakan kunci daripada dimateraikan Allah dalam diri kita. Ya, sudah dimateraikan, ya, yaitu pada waktu sidi, waktu pernikahan, dan waktu dibab atau ditamiskan menjadi sintua. Tapi kalau bagi orang yang tidak pernah kawin, tidak pernah penatua, cukup dengan sidi. Atau tidak ada sidi, minimum baptisan kudus. Pertahankan itu. Dan itu dimateraikan itu oleh Tuhan. Itu dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Nah kemudian hilangkan perasaan sakit hati, dendam, iri, dengki, buruk sangka, ya, buruk lidah, ya, ria, menggunjing. Ya. Hiduplah dalam terang. Kalau dalam terang itu
berarti kita bersinar. Nah, maka ada nyanyian cahaya dari langit, terang dari Allah, terangilah roh dan jiwa kami untuk menerima firman-Mu. Jadi bahasa buku ini mengatakan sodang sian debata hati uron sian gijang bain ture sodangi marohanami asa sonang laho manjalo hangoluan pina tupami oh Tuhan. Itulah kesimpulan kita pada hari ini dalam khotbah minggu ini, hidup yang baru dan bekerja mengikuti habit daripada Yesus dan selalu pengikut Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan, dan semoga firman hari ini semakin menguatkan kita dalam bersinergi dengan orang lain dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.